Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang giat mengabarkan kebenaran kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi dan selamat Sabat untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023, dengan judul Barnabas senang karena orang-orang percaya baru. Ayat inti diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berbunyi, "Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan." Setelah para murid diusir dari Yerusalem karena penganiayaan, pesan Injil menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah di luar Palestina, dan banyak kelompok kecil umat beriman dibentuk dalam pusat-pusat penting. Di antara tempat-tempat yang disebutkan di mana Injil diterima dengan gembira adalah Antiokhia, yang pada waktu itu merupakan ibu kota Syria. Perdagangan luas yang dilakukan dari pusat padat penduduk itu membawa banyak orang dari berbagai bangsa ke kota. Selain itu, Antiokhia terkenal sebagai tempat peristirahatan bagi pecinta kemudahan dan kesenangan, karena kondisinya yang menyehatkan, lingkungannya yang indah, dan kekayaan budaya serta kehalusan yang dapat ditemukan di sana. Pada zaman para rasul, kota ini telah menjadi kota yang penuh kemewahan dan kejahatan. Injil diajarkan secara terbuka di Antiokhia oleh murid-murid tertentu dari Siprus dan Kirene.
yang datang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka itu, dan kerja keras mereka membuahkan hasil. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setibanya di ladang kerja yang baru, Barnabas melihat pekerjaan yang telah diselesaikan melalui kasih karunia ilahi, dan bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. The Acts of the Apostles halaman 55 dan 156. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Jarak antara Yerusalem dan Antiokhia adalah sangat jauh. Di zaman sekarang, jika menggunakan pesawat terbang, dibutuhkan waktu sekitar 13-15 jam penerbangan. Namun, oleh karena penganiayaan yang terjadi, jemaat mula-mula harus melarikan diri, maka pekabaran Injil telah menyebar dengan cepat dan sudah tiba di Antiokhia. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 303 paragraf 5. Setibanya di ladang kerja yang baru, Barnabas melihat pekerjaan yang telah diselesaikan melalui kasih karunia ilahi dan bersukacitalah ia. Barnabas bersukacita karena melihat bahwa pekerjaan Tuhan di Antiokhia telah diselesaikan melalui kasih karunia ilahi. Apakah kasih karunia ilahi tersebut? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 582, paragraf 2 menyatakan, Kristus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kasih karunia ilahi adalah elemen besar dari kuasa penyelamatan. Tanpanya, semua upaya manusia tidak akan berhasil. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, ada hubungan antara tinggal dalam Kristus dengan kasih karunia ilahi. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan tanpa kasih karunia ilahi, kita pun tidak akan berhasil. Karenanya, kasih karunia ilahi itu sama dengan tinggal di dalam Kristus. Sebab hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita berbuah atau berhasil. Tidak heran Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 507, paragraf 2. Kasih karunia ilahi diperlukan di awal. Kasih karunia ilahi di setiap langkah kemajuan, dan hanya kasih karunia ilahi yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Semakin jelas bahwa kasih karunia ilahi itu adalah tinggalnya kita di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang, bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Kristus? Kerinduan Segala Zaman, jilid kedua, halaman 320, paragraf 1, menyatakan, "Hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal di dalam Kristus adalah dengan selalu atau terus-menerus menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan dengan menerima Roh Kristus, itu adalah wujud dari kehidupan yang berserah penuh kepada pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita berhasil, sebab Yesuslah yang bekerja di dalam kita. Inilah kasih karunia ilahi tersebut. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 303 paragraf 4 berbunyi, Injil diajarkan secara terbuka di Antiokhia oleh murid-murid tertentu dari Siprus dan Kirene yang datang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka itu, dan kerja keras mereka membuahkan hasil.
sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Injil menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Kisah 2 ayat 36 berkata bahwa Allah telah menjadikan Yesus Tuhan. Karenanya saat dikatakan tangan Tuhan menyertai para murid dalam mengabarkan Injil, maka itu artinya tangan Yesus yang bekerja bersama para murid. Sebab memang Yesus turut bekerja bersama jemaat mula-mula dalam mengabarkan Injil oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah yang membuat Barnabas bersukacita, dan pekerjaannya di Antiokhia berhasil dan diberkati. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 157 paragraf pertama. Di Antiokhia, para murid pertama kali disebut Kristen. Nama itu diberikan kepada mereka karena Kristus adalah tema utama pekabaran mereka, pengajaran mereka, dan percakapan mereka. Inilah wujud dari pekerjaan kasih karunia ilahi, yaitu tinggalnya kita di dalam Yesus. Pekabaran kita adalah tentang Yesus, pengajaran kita adalah tentang Yesus, dan yang kita obrolkan adalah tentang Yesus. Sebab Yesuslah yang tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Artinya, untuk dapat disebut Kristen, kita harus memiliki Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam In Heavenly Places halaman 180 paragraf 3. Tidak seorang pun dapat menjadi seorang Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Apakah Roh Kristus itu adalah Roh Kudus? Oh ya, itu sebabnya dalam tulisan lainnya Roh Nubuat berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus, dikirim kepada semua manusia untuk memberi mereka kecukupan. Manuskrip Rilis volume 14 halaman 84 paragraf 3. Kiranya kebenaran ini mengubahkan kita semua, agar kita menjadi Kristen sejati, yaitu dengan menerima Roh Kristus dalam hati, dan oleh pekerjaan kasih karunia ilahi, kita menjadi juru kabar yang penuh kuasa seperti Barnabas dalam mengabarkan tentang Yesus kepada dunia. Sebab itulah sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan tentang sukacita Barnabas melihat pekerjaan yang berkembang pesat dan berhasil di Antiokhia. Dia melihat itu adalah pekerjaan kasih karunia ilahi, dan itu adalah tinggalnya umat-umat Tuhan di dalam Kristus, yaitu dengan menerima Roh-Nya Kristus terus-menerus. Keberhasilan pekerjaan itu adalah karena kami tinggal dalam Yesus, sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan hiduplah dalam kami. Sebab sebagai umat yang mengaku Kristen, kami harus memiliki Roh-Mu, agar kami dapat mengabarkan tentang Engkau, mengajarkan tentang Yesus kepada sesama, dan mempercakapkan tentang Kristus dalam kehidupan kami. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.